Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Saputra dengan NPM 201913500131. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Kelas 8 SMP Bakti Jaya Depok pada materi bangun ruang sisi datar. Yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan. Latar belakang, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam bidang pendidikan sehingga pembelajaran matematika mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pembelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah telah disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Untuk itu, siswa diharapkan dapat menguasai konsep dasar matematika secara benar, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mempelajari matematika di jenjang sekolah selanjutnya. Pembelajaran matematika memiliki fungsi sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, dan bekerja sama yang diperlukan siswa dalam kehidupan modern. Pembelajaran matematika memiliki sumbangan yang penting untuk perkembangan kemampuan berpikir kreatif matematis setiap individu siswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pada materi bangun ruang sisi datar. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Peranan pendidikan bagi masyarakat. 2. Peranan matematika bagi siswa. 3. Permasalahan matematika yang terjadi pada siswa dalam pembelajaran. 4. Permasalahan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. 5. Mencari solusi dari permasalahan hasil belajar pada siswa. 6. Terikatnya peranan matematika dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. 7. Peranan matematika terhadap pendidikan. Pada materi bangun ruang sisi datar. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran untuk terampil dalam mengidentifikasi informasi yang relevan, mengorganisasikan yang sudah dimiliki, membuat rencana, serta melibatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. B. Manfaat praktis. Bagi guru matematika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap guru matematika mengenai proses berpikir kreatif matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar, serta dapat membantu guru matematika melakukan perbaikan dan melibatkan kemampuan berpikir kreatif khususnya untuk mata pembelajaran matematika. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengetahui proses berpikir kreatif matematisnya pada materi bangun ruang sisi datar sehingga dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam melibatkan kemampuan berpikir. Lanjut untuk bab 2, paparan data dan temuan. Pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian merupakan proses pengambilan data di lapangan yang meliputi tes soal dan wawancara terhadap siswa untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk menganalisis kemampuan berpikir matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memberikan tes soal kemampuan berpikir kreatif matematis dan wawancara terhadap 5 subjek yang telah dipilih berdasarkan hasil pertimbangan guru mata pelajaran matematika kelas 8 SMP Bakti Jaya Depok untuk mempermudah pelaksanaan dan analisa data serta untuk menjaga privasi subjek, maka perlu yang namanya pengkodean terhadap nama-nama setiap siswa yang telah dipilih. Pengkodean siswa dalam penelitian telah dilakukan yaitu dengan inisial, sebagaimana contohnya kode siswa yang dengan inisial Hairul Fatoni HF dan untuk peneliti berinisial P, peneliti. Berdasarkan pelaksanaan penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan 2 metode dalam pengumpulan data, yaitu dokumentasi hasil tes soal dan wawancara. Untuk mempermudah peneliti dalam proses wawancara, maka peneliti perlu yang namanya alat bantu yang berupa alat perekam menggunakan handphone dan juga membantu peneliti menyimpan selain perekam suara, maka peneliti menulis hasil wawancara. Pelaksanaan tes soal dan wawancara ini dilaksanakan dalam kelas 8 SMP Bakti Jaya Depok.
Paparan data hasil penelitian. Dalam paparan data hasil penelitian dikemukakan informasi yang terkait dengan hasil pengelolaan data yang berupa tes soal yang dikerjakan oleh siswa dan wawancara yang diungkapkan oleh siswa. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan dua prosedur pengumpulan data yang peneliti lakukan, yaitu dokumentasi hasil tes soal dan wawancara secara langsung dengan siswa. 1. Paparan data dan analisis terhadap subjek 1, S1, dan seterusnya sampai dengan subjek 5, S5. Berbagai upaya yang telah peneliti lakukan sehingga pada akhirnya peneliti dapat menemukan beberapa temuan dari 5 subjek siswa yang bisa mengutarakan idenya atau bisa disebut kemampuan matematika tingkat tinggi yang direkomendasi oleh guru mata pelajaran matematika kelas 8 di SMP Bakti Jaya Depok. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian signifikansi daripada generalisasi. Metode pengumpulan data. Sumber data, objek penelitian siswa kelas 8 di SMP Bakti Jaya Depok, Jawa Barat. Narasumber dalam penelitian ini yakni siswa kelas 8 di SMP Bakti Jaya Depok, Jawa Barat. Dokumen dalam penelitian ini untuk menyimpan data-data dokumentasi penelitian seperti data berupa hasil tes soal, serta hasil wawancara secara mendalam untuk mengetahui proses kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan soal pada materi bangun ruang. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan dilakukan dengan secara terus-menerus sampai diperoleh data yang diinginkan sesuai dengan karakteristik data yang diminta dalam penelitian ini. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah A. Observasi, B. Wawancara, C. Dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang lebih jelas, rinci, dan lengkap. Pengamatan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada situasi kehidupan nyata adalah wajar, tidak dimodifikasi atau tidak secara khusus dimaksudkan untuk tujuan penelitian. Observasi dilakukan pada subjek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan awal atau dalam situasi sehari-hari. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua tanggapan responden apa adanya. Teknik wawancara yang digunakan penelitian adalah teknik wawancara semi terstruktur. Jenis penelitian ini dilakukan lebih bebas dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah secara terbuka di mana responden diundang untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Dokumentasi. Tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan untuk penelitian dan kemudian merevisinya secara mendalam sehingga dapat mendukung dan memperkuat keyakinan dan bukti tentang suatu kejadian. Bahan untuk penelitian ini berupa foto-foto tes soal dan foto-foto wawancara observasi pada siswa. Instrumen kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Teknik analisis data. 1. Reduksi data adalah proses selektif dan perhatian tentang penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah muncul dari literatur yang ditulis di lapangan dengan memilih data secara ketat, meringkas atau menjelaskan secara singkat dan mengkategorikannya ke dalam skema yang lebih besar. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan topik merupakan kegiatan reduksi data. Dengan reduksi data yang diperoleh menjadi lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya pada saat diperlukan. Penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, angka selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan kegiatan di mana informasi dikumpulkan sehingga memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan tindakan menunjukkan pengukuran. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang diatur ke dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses, membuatnya mudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulan benar atau sebaliknya, apakah perlu melakukan analisis baru atau tidak. 3. Penarikan kesimpulan. Para peneliti terus bekerja untuk menarik kesimpulan di bidang ini. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna sesuatu, mencatat pola-pola, penjelasan, kemungkinan, konfigurasi, dan sebagainya. Kesimpulan ini diperlakukan secara sama-sama, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah dicapai. Awalnya tidak jelas, tapi kemudian meningkat menjadi lebih detail dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan yang juga diverifikasi selama penelitian dengan memikirkan kembali penulisan, meninjau catatan lapangan, meninjau kembali dan pertukaran ide untuk mengembangkan kesepakatan antara para pihak, upaya yang cukup besar untuk meningkatkan salinan hasil dalam kumpulan data lain. Pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data salah satunya menggunakan teknik triangulasi waktu sumber dan teknik. 1. Triangulasi waktu. Waktu termasuk mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah tempat peneliti mencoba memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan upaya untuk memverifikasi keabsahan data menurut metode yang valid. Selain itu, verifikasi data dilakukan secara iteratif dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.